Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda, selamat bergabung. Bagi yang sesi tadi sudah selesai, silakan bisa meninggalkan grup. Dan bagi yang baru bergabung, mohon aktifkan videonya dan mute suaranya. Ya, Jid. Udah di mute, Mak. Suara siapa? Suara kitanya. Ya, selamat bergabung Ayah Bunda, selamat siang semuanya. Videonya di Silakan ini. videonya diaktifkan dan di mute untuk suaranya. Ya, yang baru bergabung, Ayah Bunda, silakan posisikan yang nyaman karena kita 1 jam ke depan akan memberikan penjelasan hasil Ananda yang kemarin sudah dites. Jadi sekarang itu hanya penjelasan hasil dari tes bakat yang waktu kemarin Anandanya dites ya. Jadi sekarang hanya hasil penjelasannya, nanti untuk hasilnya akan dibagikan secara rahasia. Dan pribadi ya, nanti masing-masing. Oke, selamat bergabung. Ayah Bunda hebat. Silakan memposisikan senyaman mungkin, bisa disediakan minum dan makanan ringannya. Oke, karena acara akan segera dimulai. Bagi yang baru bergabung, mohon aktifkan videonya dan mute untuk suaranya. Jadi yang ada suaranya hanya saya sebagai MC dan nanti ada pemateri. Nanti materi untuk penjelasan hasil ini akan ditampilkan di layar laptop atau handphone Ayah Bunda. Jadi bagi yang ingin bisa mencatat, boleh disiapkan dari sekarang alat tulisnya. Dan nanti juga akan direkam langsung dari panitia. Penyelenggara untuk tes minat bakat ini oleh Yayasan Tunas Muda yang bekerja sama dengan Yayasan Bina Muda. Yang alhamdulillah kemarin hampir 400 peserta yang sudah terdaftar dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nanti Bapak atau Ayah Bunda juga bisa langsung mengamati hasilnya setelah penjelasan hari ini dipaparkan oleh pemateri. Jadi jangan sampai lewatkan untuk penjelasan hari ini, penjelasan hasil bakat Ananda hari ini. Bagi yang baru bergabung, silakan dibuka untuk videonya dan di-mute untuk suaranya. Posisikan senyaman mungkin dan penjelasan nanti akan ada PowerPoint. Jika membutuhkan alat tulis, silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dari hasil tes bakat Ananda.
Baik, karena waktunya sudah agak sedikit ngaret, jadi kita langsung saja mulai acaranya. Baik, Ayah Bunda, saya buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan Kak Zaki. Oke. Perkenalkan dulu, saya Kak Zaki dari Tunas Muda. Ingin menyampaikan hasil tes bakat yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri. Sebelumnya ada sambutan dulu dari perwakilan dari Yayasan Bina Muda, yaitu Bu Saila. Ya, kepada Bu Saila kami persilakan. Silakan Bu Saila, bisa diaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah hadir pada kesempatan kali ini pada acara parenting, di mana ini merupakan rangkaian kegiatan dari asesmen tes bakat dari Ananda Ayah Bunda semuanya. Ya, di SMPFK Bina Muda ini merupakan kegiatan tahunan ya yang diselenggarakan mengenai tes potensi psikotes yang sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang yang biasanya diselenggarakan secara offline, maka dilaksanakan secara online. Nah, pada saat offline itu tidak ada yang namanya kegiatan khusus untuk parenting ya. Nah, sekarang spesial di edisi pandemi ini justru kita memberikan layanan berupa parenting online, di mana ini mengenai pembahasan dari hasil analisa tes potensi bakat Ananda Ibu Bapak semuanya. Nah, mudah-mudahan harapannya pada psikotes tes potensi ini nanti bisa menjadi bahan untuk pengembangan potensi putra putri dari Bapak Ibu semuanya ya. Untuk waktu saya cukupkan sekian, kami kembalikan lagi kepada Kak Zaki. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Santi. Belum tadi Bu Sheila nggak bisa ya, diwakilkan oleh Bu Santi. Terima kasih atas waktunya Bu Santi. Ya, langsung saja ya untuk penjelasan kali ini. Saya akan bacakan dulu CV pematerinya, yaitu Ibu Yuke Pirlianti, konsultan pendidikan, matematika, dan manajemen. Peneliti, penulis, pengajar, dan pengembang konsep realistik matematika. CEO The Negaras, asesor talent mapping, biometrik tes dan potensi kecerdasan anak, terapis anak berkesulitan belajar. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan untuk Ibu Yuke Pirlianti pada persilakan. Ya, Ibu Yuke. Ya. Baik, terima kasih Kak Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Baik, saya langsung aja ya sharingkan materi mengenai hasil dari apa saja sih yang akan dibagikan ya dari hasil tes asesmen kemarin. Hanya di sini yang ingin saya garis bawahi adalah kita tidak memaparkan hasil per anak di grup ini ya, karena ini nanti sifatnya rahasia. Pertama rahasia, yang kedua agar lebih cepat menginterpretasikan atau ini tuh maksudnya apa sih, nanti Ayah Bunda akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya, jadi ini bukan hasil kayak ulangan ya. Ketika ada presentasinya yang kecil atau nilainya yang kecil bukan berarti itu jelek. Kenapa sih kamu ngisinya jelek? Enggak.
Tapi kan ini dalam bentuk tes kondisi sebenarnya yang ada di dalam diri anak kita yang harus kita stimulus dan juga harus kita kembangkan, gitu ya. Baik, langsung ke slide-nya. Ini perkenalkan saya, nanti Ayah Bunda juga akan mendapatkan rekamannya dan juga materi yang akan saya berikan sama Ayah Bunda ya. Hanya sebelumnya mohon maaf kalau kita tidak share hasil personal tiap anak di sini gitu, karena memang ini sangat rahasia gitu ya sifatnya. Oke, yang dites kemarin itu sebetulnya apa sih gitu ya? Yang kemarin itu ada yang disebut istilahnya bakat. Ya, bakat itu apa? Jadi yang mempengaruhi hasil tes pertama adalah faktor natural, ya, faktor naturalis ini itu sudah genetik, jadi sudah bawaan sejak lahir. Ananda gitu ya. Yang kedua adalah faktor nurtural atau faktor lingkungan gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor motivasi. Jadi 3 faktor ini yang mempengaruhi hasil tesnya. Terus Ayah Bunda boleh, karena waktu kita terbatas, kalau ada pertanyaan boleh diketik di chat aja ya. Jadi nanti saya baca untuk saya sharingkan gitu jawabannya. Jadi hasil kecerdasan ini sifatnya kecenderungan tetap, tapi kalau stimulus yang kita berikan pada anak kita tepat, itu akan berubah. Gitu ya. Jadi bisa berubah, bisa, tapi kecenderungan ini sudah, apalagi anak-anak kita rata-rata sudah usia di atas 11-12 tahun ya. Artinya faktor stimulasi dari natural atau dari genetik, secara lingkungan waktu dia lahir sampai SD, sampai sekarang, dan juga faktor motivasi ini mempengaruhi. Gitu. Oke, itu tentang bakat ya. Kemudian saya langsung saja ke hasil tesnya. Dari hasil tes yang nanti Ayah Bunda akan dapatkan, itu pertama Ayah Bunda akan mendapatkan mengenai dominasi berpikir Ananda di belahan otak. Jadi kalau dibedah gitu ya, manusia itu berpikir menggunakan 2 belahan otak ini berpikirnya ya. Ada otak kiri dan juga otak kanan. Otak kiri sederhananya adalah ciri-cirinya anaknya sangat sistematik, teratur, logika banget gitu ya, senang angka, analisa, daya ingatnya tinggi dan juga rasional. Anak yang otak kanan ini lebih kesenang dengan imajinasi, irama, warna, seni, ya, lamunan nih, abstraksi, dimensi. Nah, ini otak kanan. Nah, di fase akhir balik anak-anak kita ya Bunda ya, otak kiri itu seperti otak remnya. Ini ngeremnya. Otak kanan itu seperti gasnya. Jadi kan ibaratnya mobil ya, ada rem, ada gas. Yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang ya bisa mempergunakan gas dan rem itu di kondisi yang tepat. Nah, nanti di hasil tes, Ayah Bunda akan mendapatkan di poin C, ini boleh di screenshot atau dicatat ya, dominasi otak Ananda, nanti ada tulisan nih di kotak ini. Ada tulisan kiri, ya Bunda. Ada juga yang tulisannya kanan, ya ini beda-beda setiap anak ya. Ada juga yang tulisannya seimbang. Nah, nanti jangan kaget pas ngelihat ini teh maksudnya apa sih kiri kanan gitu ya, seimbang. Nah, ini nggak boleh milih ya, boleh nggak kiri kanan seimbang semuanya? Enggak, karena ya tadi yang namanya bakat itu ada kelebihan, ada keterbatasan. Kalau Ayah Bunda mendapatkan Ananda dominasinya tulisan kiri, artinya Ananda kalau berpikir dominasinya otak kiri. Otak kiri itu tadi otak apa? Ngerem ya. Penuh resiko gitu ya, penuh pertimbangan. Kemudian kalau istilah Sundana otak kiri teh otak engke kumaha gitu nya. Kalau tidak dipergunakan dengan semestinya, kalau terlalu dominan di otak kiri nanti anak kita bakal takut
sama mencoba segala sesuatu, baik itu yang positif ya, itu yang khawatirnya. Kalau yang negatif dia takut, bagus. Tapi kalau yang positif dia takut, nah ini yang bahaya. Otak kanan, nah kalau nanti hasilnya adalah ada tulisan kanan ya dari hasil ya Bunda ya, artinya Ananda kecenderungan otak kanan. Kalau tadi otak kiri itu engke kumaha, kalau di otak kanan kumaha engke. Jadi anaknya lebih senang gimana nantilah gitu. Senang dengan spontanitas, kreativitas ya. Senang imajinasi, melamun dan sebagainya. Itu otak kanan. Otak kanan itu, otak kiri itu otak teratur ya tadi ya. Teratur. Otak kanan itu adalah otak kreatif. Nah, ini bedanya ya. Kalau ternyata berarti kalau otak kanan nggak punya otak kiri dong, gitu. Nggak juga. Otak kiri tetap dipakai gitu ya. Cuman dominasi berpikirnya kecenderungan lebih ke kanan gitu. Contohnya seperti misalnya saya nih, saya dominasinya ada di otak kanan. Jadi kelebihannya apa? Kalau otak kanan tuh kalau segala sesuatu yang sifatnya spontan ya, tiba-tiba ada sesuatu di luar rencana, dia bisa cepat memberikan solusinya, itu otak kanan. Kekurangannya apa otak kanan? Ya itu tadi kurang teratur gitu ya, lebih ke perasaan daripada ke logika dan sebagainya. Kajaki tadi otak kiri ya dominasinya. Otak kiri berarti Kajaki itu sangat rasional, teratur dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada istilah seimbang. Ini ya, nggak bisa ya. Oke, seimbang ini artinya apa? Otak kiri dan kanannya sama, kecenderungan seimbang. Jadi anaknya lebih ke fleksibel, bisa kiri, bisa kanan, gitu ya. Oke, itu hasil yang pertama yang saya bahas, tapi ini nanti ada di poin nomor C ya, Ayah Bunda ya, pada saat nanti Ayah Bunda mendapatkan hasil, gitu. Kemudian di sini juga nanti ada strategi pembelajaran untuk otak kiri. Nah, harapan kami dari hasil tes, Ayah Bunda dan Ananda bisa berdiskusi. Oh, nak, kamu itu dominannya di otak kiri nih, berarti kamu tuh harus begini sih sarannya. Coba ikutin deh, gitu. Jadi kesulitan belajar biasanya ketika anak otak kanan dipaksa belajar seperti otak kiri. Kan kalau otak kiri itu disiplin, rapi, suruh duduk bari balem juga seneng ya anak otak kiri ya. Otak kanan tuh nggak bisa. Jadi dia tuh nggak bisa, aduh apa sih kesel gitu. Jadi kesannya itu anaknya nggak bisa diem gitu ya. Atau bahkan ini anak tuh nggak tertib. Padahal sebetulnya imajinasinya tinggi gitu, kreativitasnya tinggi. Lebih ke situ ya. Jadi nanti Ayah Bunda akan mendapatkan hasil nih. Anak kita dominasinya di kiri, di kanan, atau seimbang. Insya Allah nanti dibagikan print out-nya ya. Dan ini jangan di-compare dengan teman-temannya, karena ini bukan hasil ulangan. Tapi ini adalah modalitas harta karun buat anak-anak kita, jangan sampai hilang. Karena nanti akan dijadikan patokan di dunia dewasa. Karena banyak sekali Ayah Bunda, kebetulan saya bergerak di bidang HRD juga ya. Orang-orang muda di atas usia 20 tahun yang dia nggak punya konsep diri, dia nggak tahu kelebihan dia apa, dia nggak tahu kekurangan dia apa, ngelamar kerja nggak punya konsep. Nah ini yang bahaya, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, dibutuhkan orang-orang kreatif, spontan dan sebagainya, gitu ya. Nah ini dari sisi dominasi otak. Lalu yang kedua, Ayah Bunda juga akan mendapatkan hasil gaya belajar nih. Gaya belajar yang nanti kita analisa itu ada 3. Anak kita apakah visual, ya gaya belajarnya. Yang kedua apakah auditif. Yang ketiga apakah kinestetik. Nah ini juga beda. Nanti hasilnya di poin pertama sekali Ayah Bunda dapatkan langsung ada tulisan gaya belajar. Kayak gini ya Bunda ya. Nah kemudian nanti ada prosentasenya nih. Nih. Ini tuh jumlahnya rata-rata 100% ya, harus 100%. Jadi gaya belajar itu seperti ruang gitu ya. Gaya belajar itu semua punya. Kalau 45% kan berarti hampir setengahnya ya. Berarti di mana? Di sini misalnya. Kalau dari hasil ini berarti
gaya belajar kinestetiknya si anak dominan nih. Kemudian gaya belajar visualnya 27%, sisanya gaya belajar auditif. Nah, kayak gitu ya, ini visualisasi gaya belajar. Artinya apa? Kalau dilihat contoh ini ya, Ananda yang ada di sini, contohnya dia gaya belajar dominannya adalah kinestetik. Visual dan auditifnya ada di bawah kinestetik. Nanti bisa juga ayah bunda yang mendapatkan visualnya yang tinggi, kinestetiknya yang rendah, atau auditifnya yang tinggi, yang lainnya rendah. Karena beda-beda gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Saya jelaskan di sini ya. Anak visual nih, kalau nanti ayah bunda mendapatkan anaknya persentase visualnya tinggi. Ini anaknya senang nulis, ciri-cirinya kayak gitu. Senang nulis, senang baca, anaknya bisa fokus, nggak banyak bicara, ya. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Nggak suka bercerita panjang, orangnya to the point. Kalau WA-an, lebih suka baca WA atau WA daripada nelpon, gitu ya. Anak visual itu lebih ke sana. Gitu ya. Tulisan tangannya kecenderungan bagus. Nah, berarti yang tulisan tangan bagus itu biasanya anak-anak visual. Karena dia lebih senang nulis. Oke, jangan berkecil hati Bunda. Nah, ya tulisan tangan anak saya mah jelek. Gimana dong? Nah, ini karena memang gaya belajarnya beda. Maaf ya, tadi ada ini. Anak visual lebih suka, kalau bicara itu dia ngomongnya cepat sekali Bunda ya. Kayak gugupan gitu. Anak visual tuh kalau ngomong cepat. Dan dia nggak suka kalau disuruh ngomong. Gitu ya. Kalau mau dikasih hadiah ya, bentuk pujiannya anak visual ini lebih senang mendapatkan senyuman dari orang tuanya gitu ya. Kemudian lebih senang dikasih hadiah fisik daripada pujian. Itu visual ya. Begitupun kalau ayah bunda mau mengkoreksi anaknya nih. Ayah bunda, aduh bunda kecewa deh sama adik. Anak visual nggak bisa dicerewetin. Dia cukup kasih ekspresi aja. Bundanya cemberut, dia udah tahu, oh ayah bundanya berarti lagi nggak suka gitu ya sama saya gitu. Itu anak visual ya. Yang kedua, anak auditif. Auditif itu fokus dia belajar itu lewat telinganya. Jadi fokus pada suara, fokus pada irama. Anaknya senang bicara, ciri-cirinya. Dan senang mendengar. Bukan senang lagi, dia butuh ngomong dan dia butuh diskusi. Biasanya anak auditif tuh nggak suka kalau ulangan tulis dan harus banyak nulis. Dia nggak suka banget. Jadi ayah bunda ya, kalau ketika ayah bunda tahu nih hasilnya, kenapa ya anak saya teh kalau ulangan teh jelek terus ari ditanya mah bisa misalnya ya, itu tipe anak auditif. Jadi anak auditif tuh lebih suka diskusi daripada nulis soal gitu. Gitu ya. Anak auditif lebih suka nelfon daripada WA-an gitu. Lebih suka ngobrol. Ini anak auditif ciri-cirinya ya. Suaranya bagus. Kalau tadi anak visual suaranya cempreng Bunda. Karena pernafasannya dada. Jadi dia terburu-buru bicara cepat. Kalau auditif suaranya mic voice kayak penyiar radio gitu. Suaranya indah-indah gitu ya. Kayak penyanyi itu suaranya indah, nggak cempreng, itu auditif. Jadi emang dia kebutuhannya adalah ngobrol, gitu. Jadi oleh karenanya di sini banyak-banyaklah stimulus diskusi ayah bunda untuk anak-anak yang auditif. Jadi ayah bunda jangan hanya menanyakan pelajaran apa di sekolah, tapi biarkan si anak bicara, gitu ya. Karena ini gaya belajarnya seperti itu. Yang terakhir ini kinestetik. Anak kinestetik, nah ini
Sering dibilang anak kinestetik ini tetiasa cicing gitu nya, teu daek cicing, nggak bisa diam. Ya, karena anaknya apa? Sering gerak, senangnya gerak terus. Biasanya salah satu anak yang paling susah beradaptasi kalau di kelasnya disuruh duduk diem lama. Padahal ini tuh gaya belajar, gitu ya. Anak kinestetik yang dibutuhkan adalah menyentuh benda, menyentuh ya, dan juga dikasih sentuhan. Jadi anak kinestetik itu secara emosi senang banget sentuhan ya. Kalau tadi anak visual senang banget dikasih senyuman gitu ya atau hadiah. Kalau anak auditif senang banget dikasih pujian, kakak hebat, good job, kayak gitu ya. Kalau anak kinestetik senangnya dielus ya atau dipeluk sama orang tuanya, itu kinestetik. Senangnya dikasih sentuhan. Itu kinestetik ya. Sehingga anak kinestetik ini nggak bisa duduk di kursi lama-lama. Ini mungkin ayah bunda bisa ngedeteksi ya kalau dia lagi belajar online, anaknya gampang melorot gitu ya, nggak bisa duduk stabil, gampang pegal, ini anak kinestetik. Makanya harus dikasih jeda waktu belajar sekitar 15 menit sekali lah, 10 sampai 15 menit sekali. Minta anaknya istirahat dulu agar dia fokus lagi. Ini untuk anak kinestetik. Gitu ya, jadi sangat unik ayah bunda ya, kecerdasannya nanti ayah bunda bisa tahu, oh anak-anak kita gaya belajarnya seperti apa. Baik, ini juga nanti bisa didiskusikan tip-tip belajarnya ya. Nih kayak auditif tuh harus bisa ngerekam suaranya sendiri. Dia nggak bisa kalau belajar tuh nulis atau baca dalam hati, kesiksa buat anak auditif ya. Jadi di sini ada tips-tipsnya, bisa bedah bareng nih sama ayah bundanya anaknya ya. Jadi bisa tahu strategi unggulnya seperti apa gitu ya. Baik deh, selanjutnya nih di poin yang inti dari hasil kecerdasan tes bakat ini adalah kecerdasan majemuk. Ini agak sedikit detail ya ayah bunda ya, karena banyak poinnya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa anak-anak kita teh unik gitu ya. Ada berapa sih poinnya? Di sini ada 8 poin. Poin yang pertama adalah kecerdasan naturalis nih, Bunda. Kecerdasan naturalis. Anaknya senang sama alam, senang sama hewan, senang sama tumbuhan. Gitu ya. Yang kedua adalah kecerdasan matematika logika. Anaknya senang sama nalar, senang main catur, senang main Rubik ya, senang main apa lagi ya kalau di matematika itu? Nalar-nalar deh, anaknya senang itu. Yang ketiga adalah kecerdasan verbal. Anaknya senang komunikasi. Senang jadi ketua OSIS, senang berorganisasi, senang presentasi, kayak gitu ya. Yang keempat, ini kecerdasan musik. Si anak nih kalau tanpa disuruh, kalau lagi belajar suka ngetuk-ngetuk tangan misalnya, atau humming melodi, nyanyi-nyanyi sendiri, dan sebagainya. Ini cerdas musik. Lalu ada cerdas visual spasial, ini jago desain nih nanti anaknya kalau pengen jadi arsitek, desain interior, ini visual spasial. Lalu body kinestetik, ini cerdas fisik, anaknya enggak mageran, enggak lemah fisiknya, gitu ya. Anaknya kuat, kalau misalnya suruh masak deh ayah bunda ya, anaknya masak nasi goreng. Nasi goreng 3 piring nasi putihnya ya, kuat nggak dia motong-motong garis-garis kayak gitu, kuat berdiri nggak? Kalau nggak kuat berarti ada something nih di body kinestetiknya gitu. Karena kalau mau jadi dokter bedah misalnya ya, dokter bedah, dokter yang operasi, ini body kinestetiknya harus bagus. Jadi body kinestetik ini bukan hanya sekedar jago olahraga, tapi kondisi bugar fisik gitu. Itu body kinestetik ya. Kemudian 2 kecerdasan yang terakhir ada interpersonal dan intrapersonal. Kata kuncinya inter ini sosial. Jangan ketukar ya, intersosial. Intra itu cerdas diri. Nah, nanti dari hasilnya, ayah bunda akan ada hasilnya. Kalau di atas 13%, artinya ini
Anaknya mau dan mampu. Anaknya suka dan juga mampu berprestasi. Kalau nilainya di atas 13%. Kalau dia antara 11 sampai 13%, anaknya masih on off. On off. On off itu apa? Kalau sama bundanya distimulus, sama ayahnya distimulus, dia bisa melesat. Tapi kalau nggak ada stimulasi, dia males lagi deh, gitu ya. Kalau di bawah 11%, ini kecenderungan anaknya tidak mau, tidak suka. Belum tentu tidak mampu, tapi anaknya nggak suka. Bisa jadi karena faktor trauma dan sebagainya. Oke, saya balik lagi ke atas ya. Misal contoh soalnya kayak gini nih. Di sini kebetulan naturalisnya 11,71%. Artinya apa? Ini kategorinya on off. Kalau nggak ada stimulus, ya dia nggak akan bagus naturalisnya. Karena naturalis ini berarti anaknya senang ke alam dan sebagainya. Kalau di atas yang matematika logik nih, ini di atas 13%, berarti anaknya nalarnya jago. Logikanya jago, nggak baperan, cocok jadi dokter. Jadi dokter nggak boleh baperan ya. Jadi psikolog nggak boleh baperan ya. Mau ngoperasi pasien nggak tega, nangis dulu, oh nggak bisa tuh. Harus logika. Jadi ya bukan hanya sekedar belajar matematika adik-adik di sekolah ya. Jadi belajar matematika di sekolah itu bukan hanya untuk ulangan bagus, tapi untuk melatih logika adik-adik agar jadi pribadi yang berpikir kritis, nalarnya bagus, nggak baperan dan sebagainya. Ya, verbal linguistik ini adalah untuk adik-adik yang senang nih jadi trainer, ya, jadi diplomat ke luar negeri ya. Hubungan internasional, ya. Ini cocok banget di verbal linguistik. Jadi sekretaris, orator, pembawa acara TV, ini jago banget nih, harus jago verbal linguistiknya. Kalau musik ritmik, ya anaknya senang musik ya, bisa jadi senang nyanyi atau senang main musik. Visual spasial tadi udah ya, anaknya cocok jadi fotografer, pilot. Jadi visual spasial itu bukan sen kiri belok kanan lah ya. Dia tahu kanan kiri, bisa membuat desain interior, arsitek ya, pelukis, ahli bedah kecantikan. Nih, ahli bedah kecantikan yang kayak BTS gitu ya, yang Korea-Korea gitu kan sekarang lagi musim ya dokter-dokter ini. Itu harus punya bakat visual spasial, bukan hanya logika aja gitu ya. Body kinestetik, nah ini adalah bakat untuk kecekatan. Jadi apapun profesinya, kalau anaknya gampang sakit, gampang capek, ini nggak akan bagus. Contohnya kayak tadi, dokter bedah ya. Mau jadi dokter, logikanya bagus, ya, nggak baperan, tapi body kinestetiknya lemah. Dia bakal capek dong, baru juga ngebedah berapa senti udah pegel gitu ya. Atau hasil bedahannya nggak indah, nah ini bahaya ya. Atau aku mau jadi chef nih, mau jadi jago masak, punya naturalisnya bagus ya, senang masak nih. Tapi begitu masak gampang pegel, udah nggak bisa gitu. Jadi body kinestetik itu ciri-cirinya apa? Anaknya cekatan. Hati-hati ya ayah bunda nih, ini saya pesen banget karena saya juga anak 3 nih di pandemi ini kecenderungan mager-mager nih. Nggak ketemu orang, di rumah aja. Body kinestetiknya kalau nggak kestimulus, ini nanti otot-ototnya jadi kaku, jadi anaknya tidak cekatan gitu ya. Hikmahnya apa? Oh ini ada 2 lagi. Interpersonal. Interpersonal ini adalah cerdas sosial. Kalau ayah bunda lihat di sini, di atas 13% ya, contohnya anak ini artinya apa? Anaknya butuh ruang untuk sosialita nih. Ciri-cirinya apa nih? Kalau seneng banget bersosialisasi sama temen, jago ngomong lah kalau sama temen, itu ciri-ciri anak interpersonal. Tapi kelemahannya anak interpersonal ini kadang suka baperan ayah bunda ya. Kalau dijauhin dikit aja sama temennya kepikiran gitu ya, makanya harus dibarengin logikanya dan sebagainya. Nah yang terakhir intrapersonal, ini cerdas diri.
Cerdas diri ini ciri-cirinya apa? Anaknya nggak gampang terpengaruh sama lingkungan. Ini penting. Jadi kalau boleh saya soroti, mana Bu Yuke yang paling penting untuk distimulus? Kuncinya adalah semuanya penting. Cuman Bunda jadi tahu nih, kalau ada anak kita yang ruangnya di atas 13%. Berarti apa? Ini bagus untuk distimulus. Ada juga yang ruangnya rendah nih, di bawah 11%. Artinya apa? Ayah bunda ketika menstimulus anak di kondisi nilainya di bawah 11%, jangan memaksa anak supaya hasilnya sempurna. Contoh ya, misalnya anak kita logikanya rendah nih. Nah ini misalnya ya, kalau yang di sini contohnya logikanya 14% tinggi ya. Misalnya logikanya cuma 10%. Berarti nggak usah belajar matematik dong. Tetap harus belajar matematik ya. Yang nggak usah apa? Memaksa anak supaya ikutan olimpiade, itu jangan. Memaksa anak supaya nilainya 100 itu jangan. Kenapa? Karena ruang kapasitasnya hanya di 10%. Jadi latih aja agar anak tidak baperan. Caranya apa? Ya belajar matematik. Sederhananya kayak gitu ya. Oh iya, Bu Yuke bisa nggak ke-8 kecerdasan ini tinggi semua? Bisa nggak semuanya di atas 13%? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan sama Allah, ada kelebihan, ada keterbatasan ya bunda ya. Jadi nggak ada hasil kecerdasan majemuk yang semuanya tinggi. Ya, nggak ada. Jadi ada kelebihan, ada keterbatasan. Contoh anak yang ini juga sama ya. Dia body kinestetiknya rendah nih, di bawah 11%. Artinya apa? Di posisi ini si anak bisa aja olahraga tapi nggak akan bisa sampai juara olimpiade. Jangan berharap harus ke sana stimulasinya. Yang penting anaknya nggak gampang sakit, yang penting anaknya bugar, itu sudah cukup. Nah ini ya, ini poin pentingnya dari tes yang nanti ayah bunda akan dapatkan dari Ananda, itu 8 kecerdasan ini. Nah, buat apa sih nanti ke depannya? Nah, ini saya senang sekali menganalisa ini ya, Ayah Bunda ya. Ayah Bunda boleh lihat di sini logika ya yang di bawah ini. Logika sama visual spasial nih. Ini temenan. Kenapa? Karena akan mengasah keterampilan leadership anak. Jadi kalau Ayah Bunda mengharapkan anak kita jago memimpin, asah logika dan visual spasial. Kok visual spasial sih? Karena visual spasial itu akan menstimulus konsep. Jadi anak nggak hafal rumus, tapi hafal konsep gitu ya, tahu konsep masa depan dan sebagainya. Linguistik sama audio ini bagus untuk kecerdasan komunikasi. Karena banyak sekali di dunia sekarang orang-orang pintar nggak suka ngomong gitu ya. Jadi rendah hati atau apa gitu ya, sehingga ide-idenya bisa diambil sama orang lain. Kan ini bahaya ya. Anak bunda kreatif, cerdas, tapi susah ngomongnya. Tiba-tiba ada orang yang bisa adopsi ide anak bunda. Yang kelihatan pintar yang siapa? Yang nyonteknya, gitu kan bahaya. Oleh karenanya komunikasi tetap harus distimulus. Lalu body kinestetik nanti ke arah kecepatan operasional. Nih, ciri-cirinya ini sangat dibutuhkan di dunia SDM dewasa ya, karyawan-karyawan yang cekatan. Karena sering sekali saya dapatkan karyawan yang IPK-nya tinggi, tapi dia itu males gerak banget gitu ya. Mau cekatan gimana, lihat misalnya ada dokter muda, ada pasien UGD gawat darurat yang harusnya dioperasi saat itu, dia takut, dia lambat, ya udah bahaya. Kemudian interpersonal dan intrapersonal. Nah ini bunda, kalau ayah Ananda pengen cerdas di manajerial, asah intra dan internya. Kalau ayah bunda ingin Anandanya kreatif, cemplungin sama organisasi, masukin ekskul, masukin organisasi yang ketemu banyak orang. Pasti di situ akan ada konflik. Biarkan anak kita menyelesaikan konflik dengan cara dia, walaupun kita ngasih backup-an, gitu ya. Nah, yang terakhir, cerdas naturalis ayah bunda. Ini sangat diperlukan di era sekarang, yaitu adaptasi. Apalagi di era pandemi, banyak orang-orang yang gagal beradaptasi.
di era pandemi karena memang dia nggak bisa beradaptasi atau lama adaptasinya. Nah ini bahaya. Apalagi serba ketidakpastian sekarang ya Bunda ya. Kalau anak kita tidak terasah naturalisnya, dia akan menjadi pribadi yang susah beradaptasi. Jadi ngadepin perubahan, move on-nya lama gitu ya. Ditinggal kita, misalnya kan kita mempersiapkan anak kita itu pada saat kondisi nggak ada kita ya. Apakah anak kita mampu atau tidak gitu ya. Nah, kecerdasan naturalis ini sangat bagus untuk mengasah adaptasi anak. Jadi ayah bunda boleh lihat hasilnya nanti betapa, kalau saya lihat dari hampir 400 siswa Bina Muda ini keren-keren sekali potensi kecerdasannya ya. Saya sering membayangkan mereka itu bisa jadi orang sukses ya, bisa menjadi orang yang bermanfaat melalui kecerdasannya masing-masing gitu ya. Oke. Ini juga nanti ada bahan-bahan detailnya, bisa jadi bahan diskusi ayah bunda dengan anandanya dan juga guru sekolah ya. Nih siasat-siasatnya kayak gimana sih biar cerdas visual spasial? Ini ada tip dan triknya. Adik-adik yang kebetulan hadir di sini harus mau mengeksplorasi diri ya. Jangan melabel diri aku nggak bisa. Kenapa? Karena ini emang usia adik-adik usia yang pas untuk eksplorasi diri. Jadi mau aja selama itu positif gitu ya. Oke, yang terakhir, nah ini sampai detail ini juga nanti boleh dijadikan bahan diskusi. Nah, yang terakhir, hasil dari kecerdasan majemuk ini ada yang namanya self-efficacy. Nah, self-efficacy itu adalah keyakinan adik-adik atau anak-anak yang ngisi tes terhadap dirinya sendiri. Penilaian terhadap dirinya sendiri. Di sini dalam bentuk prosentase agar kita bisa interpretasi ya. Hati-hati ayah bunda ketika hasil adik-adik di bawah 70% ya. Kenapa? Karena yang hasilnya di bawah 70%, individunya menilai dirinya sendiri itu rendah. Nah, ini tuh penilaian terhadap diri sendiri ya. Yang ini jarang sekali saya temukan di kepribadian anak-anak Indonesia nih. Kalau ditanya nilai diri kamu itu rata-rata memang rendah diri, nggak percaya diri, menganggap diri kita tidak mampu. Ini bahaya sekali, ya. Karena bisa jadi sebetulnya potensinya besar, tapi karena menilai dirinya sendiri rendah, itu akan menjadi pribadi yang akhirnya jadi gagal gitu ya. Tapi kalau ayah bunda nanti menemukan anandanya di atas 70% sampai 85 itu cukup baik menilai dirinya, walaupun menurut saya ini masih kurang. Ya, yang bagus itu di atas 85. Berarti anaknya yakin bahwa dirinya punya nilai yang baik. Ini penting. Bedanya apa sama sombong? Kalau sombong itu kan menganggap diri kita lebih baik dan orang tidak baik gitu, itu sombong ya. Kalau self efficacy, dia berhasil self love, mencintai dirinya sendiri, memandang dirinya itu sebagai pribadi yang bernilai. Nah, di fase remaja SMP biasanya self efficacy-nya drop ayah bunda. Anaknya jadi pribadi yang minderan gitu, itu hati-hati sekali ya, tolong dijaga karena kalau ini tidak tuntas ya, kedepannya sampai dia dewasa dia akan jadi pribadi yang rendah diri. Padahal IQ-nya bagus, kecerdasannya bagus, nah ini lebih berbahaya gitu ya. Jadi ayah bunda boleh lihat nanti hasilnya di poin D ini ya, self efficacy namanya. Nah, yang terakhir ini disebut motivasi diri. Motif itu kan apa? Modus gitu ya. Kenapa orang mau hadir di pembelajaran? Karena ada modusnya, ada niatnya mau apa. Nah, motivasi ini didukung oleh bagaimana dia menilai niat dianya terhadap apa yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi gini, ada kalanya anak belajar motivasinya karena disuruh sama orang tua. Berarti anaknya motivasinya eksternal, bukan motivasi internal. Ada kalanya anak belajar karena dia anaknya tanggung jawab. Berarti anaknya motivasinya target. Kalau dikasih tanggung jawab, dia pasti kerjain. Ada kalanya anak belajar karena lingkungannya nyaman.
Nah, motivasinya karena hubungan berarti. Kalau anak yang motivasinya karena hubungan bisa jadi ketika lingkungannya nggak nyaman, dia jadi demotivasi. Di sini bentuknya satu-satunya poin yang tidak pakai presentasi ya Bunda ya. Jadi di sini anaknya sudah bisa mengukur potensi diri secara seimbang, kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini lebih ke kualitatif dan juga ada saran-saran pengembangannya. Gitu kurang lebihnya untuk kecerdasan tes potensi bakat ini. Itu mungkin dari saya, nanti ayah bunda juga akan mendapatkan hasilnya. Mohon untuk tidak disebar karena ini sifatnya pribadi dan rahasia. Jadi pribadi dan rahasia itu yang tahu cukup dari pihak sekolah, cukup dari ayah dan bundanya, dan anandanya untuk dikembangkan lebih mendalam lagi. Itu mungkin dari saya, Kak Jaki, saya persilakan untuk sesi selanjutnya kepada Kak Jaki. Mangga. Ya, terima kasih Bu Yuko Pirlianti atas penjelasan hasilnya. Baik, nanti ayah bunda akan mendapatkan hasil yang hampir sama, cuma perbedaan nanti poin-poinnya ya. Jadi semua anandanya itu tidak ada yang namanya bodoh atau pintar, tapi di sini yang ada itu adalah unik. Semua mempunyai bakat yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai kelebihan dan ada yang butuh distimulus. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya karena untuk pertanyaan di sini belum ada yang bertanya. Nanti jika ada yang ditanyakan lagi, kalau sudah punya hasilnya boleh di-share di grup atau pribadi ke CS Madani ya. Mungkin itu saja Ayah Bunda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Yuku Pirlianti atas materinya dan penjelasan hasilnya. Nanti Ayah Bunda akan mendapatkan hasil langsung dari sekolah. Mungkin itu saja. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Info-info selanjutnya akan menyusul di grup. Maka Bu keluar grup ya Bu atau lab, karena Bapak Ibu nanti akan dapat info-info langsung dari grup. Bisa juga menanyakan langsung di grup atau langsung japri ke nomor call center Madani. Oke. Terima kasih Ayah Bunda yang hebat. Semoga kita semua bisa menstimulus anandanya lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Waalaikumsalam Santi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ayah Bunda semuanya telah hadir di acara parenting kali ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita bisa lebih mengenali potensi putra-putri kita dan kita bisa mengembangkannya menjadi lebih baik ya tentunya. Kemudian di sini ada beberapa informasi. Nah, untuk pengembangan selanjutnya putra-putri kita ada kegiatan yang bagus nih di potensi bahasanya nanti di kegiatan pengembangan bahasa Inggris ya. Nanti di situ ada kursusnya, mungkin nanti di-share di grup. Kemudian ada untuk orang tua yang berminat bagi ke depan. Nah, di sini nanti bagi anak-anak yang berkesulitan belajar. Nah, nanti di sini ada bagaimana cara menangani putra-putri yang memiliki kesulitan belajar. Insya Allah nanti kami share. Nah, untuk segala keterbatasan dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup dengan membaca terima kasih kepada Kak Zaki ya dan kepada Bu Yuke terutama yang telah mengisi acara kegiatan hari ini, Kak Esri ya beserta panitia semuanya dan orang tua. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh Ayah Bunda yang sudah selesai boleh live ya. Oke.